Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Indahnya kebersamaan di tengah perbedaan. Shalom saudaraku, setelah 1 hari 1 malam kami berada di rumah Om menikmati kebersamaan yang ada. Hari itu kami meninggalkan rumah Om dan akan melanjutkan perjalanan kami menuju ke Pulau Jawa. Sementara Mbak Ruth dan Mas Budi naik Serena, kami suami istri bersama dengan Om naik di mobil merah. Jalan pulang kami berbeda dengan jalan ketika kami datang ke sini. Kami lewat di antara kebun sawit yang jalannya baru saja diaprak, dibenahi karena selalu rusak ketika hujan datang. Saudara, dalam perjalanan hidup ini seringkali kita juga menjalani kehidupan yang tidak menyenangkan. Kita sudah hidup benar, ada orang lain yang berusaha membuat hidup kita susah. Dan khususnya kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, seringkali kita melihat kekristenan diganggu. Ada gereja yang dibakar, ada gereja yang dihentikan. Tetapi firman Tuhan selalu memperbaharui dan memperbaiki hati kita supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi sekalipun kita disakiti, yang terus bisa mencintai orang lain sekalipun kita diperlakukan dengan tidak adil. Matius 5 ayat 44 sampai 49. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Yahweh pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, sama seperti jalanan yang kami lalui, yang rusak karena air hujan dan harus diperbaiki. Demikian firman Tuhan selalu memperbaiki hati kita agar hati kita tetap baik dan berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita untuk tetap mengasihi sekalipun kita disakiti. Firman Tuhan mengajar kita untuk kita tetap menyatakan kebaikan kita bagi orang-orang yang tidak baik kepada kita. Di Indonesia ini memang hidup antar umat beragama terganggu dengan adanya orang-orang yang tidak bisa menghargai perbedaan. Namun kita harus tahu, tidak semua orang seperti itu. Masih banyak orang di Indonesia ini yang berbeda dengan kita, namun mereka adalah orang-orang yang menghargai perbedaan. Baik itu perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan tingkat sosial, lain-lain. Tuhan Yesus mengingatkan kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Memang mungkin kita tidak memiliki musuh, tetapi orang-orang yang memusuhi kita
tetapi kita harus tetap mengasihi mereka dan mendoakan mereka supaya mereka mengerti akan kasih Tuhan. Yakobus 2 ayat yang ke-8. Jika kamu menjalankan hukum utama sesuai dengan kitab suci, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu telah melakukan yang benar. Hari itu Om mengajak kami mampir di BRI karena akan bertemu dengan seorang temannya. Ternyata yang dijumpai Om adalah kepala BRI setempat tersebut. Namanya Pak Wahyu. Dan pada akhirnya kami menumpang di mobil Pak Wahyu karena Om dan Pak Wahyu akan mengadakan rapat. Dalam perjalanan Om memperkenalkan kami kepada Pak Wahyu bahwa kami adalah keponakannya yang adalah pendeta. Dari pembicaraan itu kami tahu bahwa Pak Wahyu tidak seiman dengan kita. Tetapi itu ternyata tidak menjadi halangan bagi kami untuk saling bercerita. Dan di perjalanan Pak Wahyu mengajak kami untuk mampir makan. Tetapi kami menolak karena kami baru saja sarapan. Tapi mungkin bagi Pak Wahyu, dia merasa belum cukup hanya memberi kepada kami tumpangan. Dia melihat bahwa ada penjual durian dan dia mengajak kami mampir untuk makan durian, padahal kami merasa masih sangat kenyang. Dari sini kita mengetahui bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah belah. Perbedaan bukanlah penghalang sebuah kebersamaan. Perbedaan di Indonesia ini harus dijadikan kekuatan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Alangkah indahnya kebersamaan dalam keberagaman dan perbedaan, dan itu harus dimulai dari kita. Tetap kasihi sesamamu manusia seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Tuhan memberikan kepada kami negeri Indonesia yang penuh dengan keberagaman. Tolong kami untuk tetap menyatakan kasih kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Sekalipun kami melihat memang kami dikucilkan, kami sering diperlakukan tidak adil, tetapi itu bukan alasan bagi kami untuk kami tidak mengasihi mereka. Karena itu Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu untuk terus melakukan apa yang benar di mata Tuhan, yaitu dengan mengasihi sesama kami manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Berkati kiranya saudara-saudara kami di seluruh Indonesia ini supaya terjalin kedamaian, persaudaraan yang indah sekalipun kami berbeda. Tuhan, tolong kami, berkati kami, dan kami mohonkan berkat Tuhan bagi Indonesia, negeri yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kedamaian kiranya menjadi nyata di tengah-tengah negeri kami. Haleluya, amin. Selamat menikmati indahnya hidup di tengah-tengah Indonesia yang penuh dengan perbedaan, dengan tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa? Binatang sedikit. Ayo Pak Wahyu. Setelah beberapa tahun barulah saya lagi. Mari Pak. Moga-moga Pak. Aman tuh, kalau saya aman tuh Pak. Ini aku bilang ini bukan dari uang BRI-nya. Ini bos penangkar bibit ini. Ini yang bisnis bibitnya ini. Dia kalau yang di BRI hanya buat main-main aja.